Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan di bab baru, yakni bab 3 tentang substansi materi genetik. Sebelumnya kita sudah mengenal materi genetik, ada kromosom, DNA, dan gen. Sekarang kita akan membahas bagaimana DNA mengalami replikasi atau perbanyakan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni antum peserta didik diharapkan dapat memahami skema replikasi DNA dan juga dapat memahami perbedaan antara DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid bersifat autokatalitik dan juga bersifat heterokatalitik. Dikatakan bersifat autokatalitik karena DNA dapat melakukan replikasi yang menghasilkan DNA yang baru. Adapun bersifat heterokatalitik karena DNA mampu membentuk RNA melalui proses sintesis protein. Replikasi DNA dibutuhkan pada saat terjadi pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis agar tiap sel-sel hasil pembelahan atau sel anakan mengandung DNA yang identik dengan sel induknya atau sel yang mengalami pembelahan. Jadi pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada autosom, kromosom tubuh, yaitu sel-sel tubuh, di mana sel tubuh akan membelah diri menghasilkan sel baru yang identik, jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Nah, tahapan replikasi DNA autokatalitik artinya DNA yang menghasilkan DNA yang baru. Yang pertama adalah terlepasnya ikatan molekul DNA menghasilkan dua untai DNA. Diingat ya, bahwa DNA itu double helix ya, yang terdiri dari dua pita ya, yang berpilin ya, yang dihubungkan oleh kode genetik basa nitrogen ya, di mana satu pita ini atau nukleotida ini terdiri dari asam fosfat, gula pentosa, dan massa nitrogen. Kemudian rangkaian nukleotida ini atau rantai nukleotida inilah disebut dengan pita dan terdapat dua pita pada DNA. Nah, pada saat replikasi DNA, dua pita ini terputus, terlepas ikatannya, membentuk dua rantai tunggal DNA ya. Ini rantai tunggal DNA terpotong menjadi dua. Kemudian ya, pada nukleotida pita yang lama akan berikatan dengan nukleotida yang baru ya, dengan bantuan enzim polimerase DNA ya. Kemudian ya, gabungan antara nukleotida yang baru itu akan membentuk pita yang baru dan berikatan dengan pita yang lama membentuk DNA yang identik atau sama persis. Nah, ini adalah gambaran dari replikasi DNA. Yang pertama ada DNA lama ya, yang warnanya biru misalkan. Kemudian DNA yang lama ini akan terlepas ikatan antar pitanya, kemudian terbentuk dua pita DNA ya, yang terpisah yang biru ini. Kemudian setiap pita DNA yang biru ini atau DNA yang lama ini akan berikatan dengan nukleotida yang baru, di mana nukleotida tersebut akan tersusun menjadi pita DNA yang baru. Nah, gabungan antara pita DNA baru dengan pita DNA yang lama akan membentuk DNA double helix yang baru. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa hipotesis tentang proses replikasi DNA. Pertama, replikasi DNA konservatif, yakni struktur double helix DNA yang lama akan tetap, lalu menghasilkan struktur double helix DNA yang baru. Nah, adapun yang semi konservatif yang seperti tadi, yakni struktur double helix DNA memisahkan diri dan menjadi pita tunggal, dan pita tunggal tersebut akan mencetak pita pasangannya membentuk DNA yang baru. Kemudian
replikasi DNA dispersif, ya, struktur double helix DNA akan terputus menjadi beberapa segmen-segmen, ya, dengan warna yang berbeda ini, ya. Kemudian segmen-segmen tersebut akan bergabung dengan segmen-segmen yang lama hasil replikasi, ya, berikatan dengan nukleotida baru yang lain, membentuk segmen-segmen membentuk DNA yang baru, hasil gabungan dari segmen-segmen yang lama dan segmen-segmen yang baru. Semoga bisa dipahami, ya. Kemudian enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Ada beberapa enzim, yakni enzim helikase yang pertama berfungsi menghidrolisis rantai ganda atau double helix polinukleotida menjadi dua rantai tunggal, ya. Jadi dua rantai ganda atau dua pita ini akan dihidrolisis menjadi dua pita yang terpisah, ya. Dua pita yang terpisah. Kemudian enzim polimerase, ya, atau DNA polimerase yang berfungsi merangkai rantai-rantai monokleotida untuk membentuk DNA baru. Jadi nukleotida yang lama tadi akan dirangkai menjadi pita yang baru. Nah, kemudian enzim ligase akan menyatukan, ya, pita lama dengan pita yang baru menjadi DNA yang baru. Nah, berikut adalah ilustrasi dari replikasi DNA beserta enzim yang terlibat dalam proses replikasi DNA ini. Nah, ini adalah DNA, ya. Ada dua pita, ini dua pita yang terhubung oleh kode genetik basa nitrogen, di mana sitosin akan selalu berikatan dengan guanin, adenin akan selalu berikatan dengan timin. Pita yang atas disebut pita 53, yang bawah pita 35, atau boleh sebaliknya juga. Nah, ini adalah enzim helikase yang menghidrolisis, ya, untaian DNA ini menjadi untaian DNA tunggal, ya. Tadi double helix menjadi single. Kemudian ada enzim polimerase, ya, yang merangkai nukleotida baru, ya, atau mononukleotida, yaitu nukleotida yang satu-satu itu terangkai ke pita lama, ya. Ini dirangkai oleh enzim polimerase. Dirangkai oleh enzim polimerase. Nah, yang terakhir, ya, yang menyatukan antara pita lama dan pita baru membentuk satu DNA disebut dengan enzim ligase. Oleh karena itu, terbentuklah dua DNA yang baru dari satu DNA yang lama. Nah, perbedaan antara DNA dan RNA. DNA, ya, mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Terlihat dari bentuknya yang berbeda, DNA adalah double helix. Ada dua pita yang berpilin yang dihubungkan oleh kode genetik basa nitrogen. Adapun RNA hanya satu pita dengan basa nitrogennya. Nah, DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan atau pewarisan sifat dan juga mengendalikan sintesis protein. DNA terdapat pada inti sel. Komponen gulanya adalah deoksiribosa. Untaiannya sangat panjang.
dan terdiri dari basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adapun pada RNA, ya, RNA berfungsi mengendalikan sintesis protein. Terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Komponen gulanya yaitu ribosa, berbeda dengan DNA yang komponen gulanya adalah deoksiribosa. Untaiannya pendek, tidak seperti DNA yang untaiannya sangat panjang. Kemudian RNA terdiri dari basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Ya, berbeda dengan DNA yang basa nitrogennya adalah timin. RNA memiliki basa nitrogen urasil, pengganti timin. Diingat ya, urasil RNA, timin DNA. Jenis-jenis RNA. Terdapat 3 jenis RNA yang sangat penting dalam proses sintesis protein atau pembuatan protein. Untuk detail atau lebih rinci tentang sintesis protein kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis RNA saja. Yang pertama ada mRNA, messenger RNA atau RNA duta, ya, yang berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Jadi mRNA ini adalah hasil pencetakan, ya, dalam proses sintesis protein. Nah, hasil pencetakan yang berupa mRNA ini, ya, akan dibawa ke ribosom. Kemudian dengan menggunakan kodenya ini, ya, akan digabungkan dengan tRNA yang membawa asam amino, ya, asam amino. Maka transfer RNA ini, tRNA ini akan berderet, ya, menyambungkan asam aminonya, ya, dengan sesuai kode mRNA ini. Jadi ini adalah kodenya, ini yang dikode, ya. Kemudian ada rRNA, ribosomal RNA. RNA yang terdapat pada ribosom yang berperan dalam perekatan antara kodon mRNA atau kode mRNA dan antikodon atau yang dikode, ya, yaitu asam aminonya akan dikode saat proses translasi atau sintesis protein tersebut. Jadi rRNA ini adalah ribosom, ya, adalah ribosom. Dia berada dalam ribosom yang merakit, ya, mesin perakit yang merakit asam amino menjadi protein, ya, dengan merakit transfer RNA dan messenger RNA, kode dan yang dikode tersebut. Ya, untuk bisa memahami lebih lanjut lagi, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang penting kita sudah mengenal ada mRNA, tRNA, rRNA. Ya. mRNA adalah pembawa kode, ya. tRNA pembawa asam amino, di mana asam amino ini akan disusun berdasarkan kode yang dibawa oleh mRNA. Yang menyusun adalah rRNA yang berada di ribosom RNA. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.